Gengs, kembali lagi di channel Iban dan di konten kali ini kita akan membahas mengenai detail-detail yaitu detail sign edge teman-teman. Buat teman-teman yang nggak tahu sign edge nih gue udah sediain gambarnya. Contohnya ini adalah sign atau logo untuk Topman. Ini gue ambil dari Google, semoga nggak kena copyright ya. Oke, di sini langsung kita mulai aja. Jadi pertama-tama kalau misalnya teman-teman pengen membuat detail sign edge, teman-teman harus tahu yang pertama adalah apakah logo tersebut nyala atau tidak. Kemudian nyalanya, jika nyala, nyalanya itu hanya di bagian front side atau depan atau pinggirannya juga nyala. Kalau misalkan kita lihat di gambar ini, logo ini pertama nyala, kemudian yang kedua bagian yang nyala hanyalah front side-nya. Oke, kalau misalkan dua hal tersebut teman-teman udah tentukan apakah dia mau menyala dan bagian mana saja yang menyala, di sini kita akan langsung gambar detailnya teman-teman. Ini gua akan taruh di kiri gambarnya dan detailnya di sebelah kanan. Nah, pertama di sini yang teman-teman harus gambar adalah si hurufnya tersebut. Nah, nanti teman-teman bisa pakai AutoCAD atau terserah apapun, tapi di sini gua gambarin sketch saja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini teman-teman harus memberikan ukuran si lebar totalnya. Kemudian yang penting adalah si tingginya untuk dihitung harganya oleh subkon signage teman-teman. Soalnya biasa untuk kontraktor signage dia ada sendiri ya. Oke, kalau misalkan udah teman-teman udah kasih ketinggian huruf dan totalnya itu berapa, di sini kita gambar langsung si potongan salah satu hurufnya. Nah, di sini teman-teman bisa gambar, bentar, gua kecilin dulu. Di sini teman-teman bisa kasih potongan ke atas seperti ini atau potongan yang ke kanan seperti ini, bebas. Soalnya di sini detailnya itu akan sama aja. Di sini gua akan coba ambil potongan yang memanjang ya teman-teman ya. Yang memanjang dan ngelihat ke kanan. Berarti di kanannya itu adalah si bagian depan toko. Nah, di sini teman-teman langsung gambar aja untuk si ketinggian signage-nya. Ini gue notasi tanpa skala ya. Teman-teman bikin seperti ini. Nah, kemudian di sini teman-teman harus kasih ketebalan. Ketebalannya itu ketebalan apa? Ketebalannya itu adalah ketebalan untuk si galvanisnya. Jadi, di sini materialnya akan gue kasih tahu dulu nih. Yang bagian belakang dan juga samping kita akan memakai galvanis di powder coating dan bagian depan yang menyala adalah akrilik susu. Ini gue kurang lagi gambarnya. Ntar gue hapus dulu. Oke, seperti ini. Ini untuk si galvanis ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman harus perhatikan adalah si akrilik susu itu menang atau kalah dari galvanis. Maksudnya menang seperti apa? Gini, kalau misalkan menang berarti dia jatuhnya akriliknya di sini. Kalau misalkan kalah berarti dia akriliknya ada di sini. Kalau misalkan kalah berarti nanti dari bagian depan si tebal galvanisnya akan kelihatan. Cuman dia galvanisnya sebenarnya nggak tebal sih, dia cuma paling pakai 1,2 atau 1,5 mili. Oke, di sini kalau misalkan kita lihat di gambar nih dia si akriliknya itu menang, berarti kita gambar akriliknya itu di depan galvanisnya. Kita gambar seperti ini. Oke. Kalau udah di sini jangan lupa teman-teman kasih lampunya. Karena kan dia pengen lighted. Teman-teman di sini kasih keterangan bahwa dia ada lampunya. Teman-teman bisa langsung gambar seperti ini aja, nggak masalah. Dan nanti teman-teman harus kasih keterangan dia berapa Kelvinnya. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa arsir nih. Teman-teman arsir seperti ini. Kemudian yang akriliknya juga teman-teman arsir. Kemudian di sini bagaimana cara menyambungkan si galvanis dengan si akriliknya tersebut. Nah, di sini ada berbagai macam tipe sambungan. Tergantung si kontraktor signage-nya, subkon signage-nya mau seperti apa. Cuman di sini gue contohin satu aja. Jadi cara dia nyambungnya adalah, jadi di sini dia akan kasih akrilik lagi. Nah, seperti ini. Oke, jadi nanti cara pemasangannya adalah pertama, si galvanis ini dia akan ditempel terlebih dahulu
Dan bagian belakangnya sudah dibolongi untuk jalur kabel LED modul atau LED stripnya. Dan kemudian setelah galvanisnya dipasang, baru dia ngelem bagian sini nih. Bagian sini akan dilem, kemudian bagian sini juga akan dilem. Nah, bagian sini juga nih. Bagian L ini akan dilem. Bentar, sorry, gua ganti deh. Nah, bagian L ini akan dilem, dan ini akan dilem. Jadi istilahnya kayak buat dudukannya gitulah, dudukan si akriliknya. Dan ini juga udah dibuat ngepres teman-teman. Jadi sebenarnya tanpa dilem pun dia udah ngeceklek gitulah teman-teman. Cuman supaya lebih amannya lagi di sini kita kasih lem. Nah, kemudian setelah teman-teman gambar si denah ataupun detail seperti ini, teman-teman harus kasih beberapa keterangan yang diperlukan. Contoh, di sini ada ketinggian. Ketinggiannya berapa? Misalkan ketinggiannya ini 50 cm, 500 mili. Kemudian juga ke depannya berapa? Ini sebutannya bisa pagar, bisa apa? Gue biasa nyebutnya pagar. Ke depannya ini misalkan 30 cm. Cuman ini gue kegedean ya. Kalau misalkan dilihat dari gambar ini nggak mungkin nih. Nggak mungkin ini 30 cm. Paling itu 10 cm. Cuman gambar gue kurang proporsional, jadi jangan ditiru teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman udah kasih ketinggian dan juga si tebal pagarnya tersebut mau berapa senti, si teman-teman kasih untuk material-material yang teman-teman akan gunakan. Contoh, misalkan di sini akrilik, misalkan 2 mili. Kemudian juga ini teman tarik garis, ini misalkan galvanis 1,2, finishnya dia di powder coating. Kemudian di sini teman-teman juga kasih keterangan untuk LED-nya. Misalkan mau yang 7 watt per meter, kemudian juga Kelvinnya mau 4000 Kelvin atau putih 6000 dan sebagainya. Kemudian misalkan di sini teman-teman pengen kasih ukuran juga si akriliknya ini 2 mili, walaupun di sini udah ada tulisannya ya. Misalkan teman-teman mau tulis di sini juga boleh. Ini kemudian juga tebal galvanisnya kita pakai 1,2 misalkan, ini juga 1,2 dan sebagainya dan sebagainya. Nah, udah teman-teman, sesimpel ini bikin detail signage. Jadi di sini gue rekap sekali lagi. Pertama, teman-teman harus tentukan dulu apakah signage teman-teman itu mau nyala atau tidak. Kemudian di sini teman-teman tentukan bagian mana aja yang dia nyala, depan doang atau keliling. Kemudian di sini teman-teman tinggal bikin potongan, bisa berdiri maupun memanjang. Dan di sini teman-teman kasih nih ketinggian hurufnya berapa, dari kiri ke kanan total berapa, ada berapa huruf. Kemudian juga di detailnya teman-teman tulis nih, mau pakai LED strip berapa Kelvin, berapa watt, kemudian akriliknya berapa mili. Sebenarnya ini akrilik nggak masalah mau berapa mili, yang penting sih nggak gelombang. Ini biasa nanti kalau misalkan menurut si subcon signage itu terlalu tebal, dia akan bilang nih ini ketebalan. Kalau misalnya ditipisin masalah gak. Kalau untuk ketebalan sih nggak masalah, yang penting dia akriliknya harus akrilik susu. Ini gue lupa namanya. Kalau misalkan akriliknya yang clear, dia akan tembus pandang, jadi titik-titik si LED stripnya itu kelihatan. Kemudian berikutnya yang penting adalah teman-teman pengen si bagian samping dan belakangnya itu materialnya apa. Di sini gue kasih galvanis 2 mili, finish powder coating hitam. Contohnya seperti itu. Ini gue kurang tambahin. Sip. Oke teman-teman, kayaknya itu aja video singkat untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.